Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara nahji ala ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama yang begitu kita sayangi, ulama dari ulama-ulama yang dibanggakan oleh umat Islam dan yang telah mendedikasikan waktunya, umurnya, tenaga, dan energinya untuk mengajak manusia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada dan mereka berada. Sebagaimana itu yang dinasihatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di muqaddimah atau di pendahuluan kitab Riyadhus Shalihin, agar kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada umat Islam dimanapun mereka berada. Dan hadirin Allah muliakan, kitab yang bersama kita adalah kitab yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh, orang-orang yang berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan. Dan inilah yang diinginkan oleh beliau ketika menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, semoga kita bisa menjadi bagian dari kitab ini dan menjadi orang-orang yang disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab ini. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama hadis yang ke-21. Hadis yang sangat panjang, tapi syarat akan makna, syarat akan hikmah, dan sangat real dalam kehidupan kita. Sikapnya, langkahnya, lalu kondisinya yang dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala itu seperti dialami oleh banyak orang. Tidak jarang orang yang membaca hadis ini itu mengatakan ini seperti kisah saya. Atau apabila kita berada di pergaulan, orang mengatakan ini gue banget. Ada yang ambil dari sisi kejujurannya, maju mundurnya sebelum memutuskan untuk jujur, atau ketika berada di kondisi sangat nadir, sangat terpuruk secara dunia, tiba-tiba ada fata morgana harapan, ada harapan-harapan dunia yang ternyata haram. Dan itu perang batin untuk diambil atau tidak, diambil atau tidak. Akhirnya dia putuskan untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain merasa ini seperti perjalanan hidup yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Ka'ab bin Malik dengan segala mutiara-mutiara hikmahnya. Singkat cerita, ini adalah tentang seseorang yang melakukan blunder
tidak beribadah, tidak berjuang bersama Nabi SAW, sedangkan seluruh faktor dunia, seluruh instrumen dan faktor pendukung ia untuk beribadah secara duniawi ia punya, namun karena mengandalkan diri, karena mengatakan kalau saya mampu, saya bisa kerjakan ini semua, bukan menyandarkan kekuatan kepada Rabbul Alamin Al-Qawi Dzul Jalali wal Ikram, zat yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau tunda. Dan itulah penyakit kita semua. Makanya ini kita banget, kita tunda lagi. Akhirnya momentum itu pun tertutup, kesempatan itu pun hilang, dan benar-benar hilang. Tidak setiap ada kesempatan kedua, hadirin yang Allah muliakan. Makanya menunda itu penyakit. Maka pulanglah Nabi dari Tabuk menuju Madinah, dan episode berganti dari menunda menjadi penyesalan dan kesedihan, lalu kebingungan dan kegamangan. Apa yang harus aku katakan kepada Nabi SAW? Dan akhirnya Ka'ab memutuskan untuk jujur, dan kita tahu bersama Nabi memberikan respon yang dingin dan menjelaskan hukumnya adalah mendiamkan, bukan 1-2 hari, didiamkan oleh seluruh orang di kota Madinah kecuali keluarga terdekat saja selama 50 tahun. Iya, 50 hari, bukan 50 tahun. Berarti jamaah sudah on. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita tahu beliau merasa didiamkan oleh Nabi SAW. Merasa, padahal Nabi kita sayang banget sama Ka'ab bin Malik, dan kita sudah mendengar dan mengikuti episode tersebut. Lalu beliau pergi ke Abu Qatadah, dan Abu Qatadah hanya diam saja dan hanya mengatakan Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu beliau pergi dari ladangnya atau kebunnya Abu Qatadah sambil kondisi menangis, dan di saat-saat begitu terpuruk ada fata morgana, solusi dari Raja Ghassan. Bergabunglah bersama kami tahu bagaimana memperlakukan orang seperti Anda. Apa yang dilakukan? Surat itu pun dibakar sama Ka'ab bin Malik sebagai simbol berada di jalan yang benar, sebagai simbol Anda nggak bisa beli saya dengan dunia, sebagai simbol walaupun secara dunia saya sedang terhimpit, tapi inilah proses pertaubatan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya nggak akan jual itu dengan dunia. Ini proses taubat kita, ini proses hijrah kita. Jangan kita jual dengan dunia, jangan kita gadaikan dengan perhiasan-perhiasan yang semu tersebut. Dan itu yang diajarkan Ka'ab kepada kita. Dan hadirin Allah muliakan, orang berpikir itu adalah klimaks dari cerita ini, ternyata tidak. Di hari ke-40 atau di malam ke-40 ada utusan Nabi SAW yang meminta agar beliau dipisahkan dengan istri beliau. Maka 10 hari terakhir beliau sendirian. Beliau tidak ada siapa-siapa. Baru malam ke-50 kabar gembira itu pun datang di saat beliau benar-benar merasakan sempitnya hati. Padahal bumi begitu luasnya, kata Allah. Tapi yang dirasa oleh Ka'ab, ia seperti terkurung di sebuah lemari yang hanya muat dirinya sendiri. Mungkin seperti itu kalau kita ilustrasikan. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Disitulah sebuah titik seorang hamba yakin seyakin-yakinnya tidak ada pertolongan, tidak ada tempat pelarian, tidak ada tempat untuk meminta perlindungan dari ujian yang Allah berikan, dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hukuman yang Allah terapkan, kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Maka di pagi itu ada sebuah suara lantang yang mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah.
Lalu beliau yakin ini adalah jawaban dari penantian selama 50 hari. Beliau sujud, beliau nangis sebagai tanda syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan para ulama yang lain menyatakan disunnahkan melakukan sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat yang zahirah. Disunahkan kita untuk bersyukur di saat kita mendapatkan nikmat yang zahirah. Hadirin yang Allah muliakan, dan caranya sekali sujud kita mengucapkan takbir, lalu kita sujud, lalu kita baca doa sujud secara sujud normal, sujud biasa, misal subhana rabbiyal a'la, lalu kita bangkit lagi dari sujud tersebut. Hadirin Allah muliakan, dan ini yang dilupakan oleh banyak umat Islam pada saat ini. Dilupakan oleh banyak umat Islam pada saat ini. Dia bukan ingat Allah, tapi ia ingat makhluk. Dia bukannya sujud kepada Allah, tapi dia ucapkan kalimat-kalimat yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dan sujud syukur ini dijelaskan oleh banyak para ulama diperbolehkan dalam kondisi tidak berwudu. Tidak berwudu, karena sujud syukur bukan sholat. Sujud syukur bukan sholat, sehingga tidak disyaratkan syarat-syarat sholat lainnya. Agar lakukanlah walaupun kita dalam kondisi tidak bersuci. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama kita. Hadirin Allah muliakan, dan mulailah dari saat ini dapat nikmat yang zahirah. Maksud nikmat zahirah itu bukan nikmat yang setiap detik dan setiap saat. Kita tahu bersama setiap saat kita dapat nikmat dari Allah. Bukankah nyawa itu nikmat? Bukankah oksigen yang kita hirup itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah penglihatan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukan nikmat yang seperti itu. Karena kalau nikmat seperti itu, maka setiap detik kita akan sujud terus sama Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak bisa mengerjakan aktivitas lain. Tapi nikmat zahirah yang jelas, yang nyata dan khusus. Begitu itu kita dapatkan. Sujudlah kepada Rabbul Alamin. Dan itu disunahkan sebagaimana dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ingat, ini pelajaran bagi kita. Sebagian kita berpikir nikmat zahirah hanyalah nikmat dunia. Nikmat zahirah hanyalah nikmat dunia. Padahal dalam hadis ini nikmat yang dialami Ka'ab bukan nikmat dunia. Belum nggak dapat uang, belum nggak dipromosikan secara jabatan, belum tidak mendapatkan omset yang besar. Yang belum dapatkan apa jamaah? Taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah nikmat yang lebih indah dari ini setelah keislaman kita? Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jangan berpikir bahwa sujud syukur untuk nikmat dunia saja. Ini nikmat akhirat. Nikmat akhirat lebih penting. Ketika kita mendapatkan kabar bahwa jatah haji kita dimajukan, yang harusnya tahun depan jadi tahun ini misalnya, sujud syukur kepada Allah. Ketika dapat telepon, Pak atau Bu, Bapak dan Ibu bisa melunasi karena bisa berangkat tahun ini. Sujud kepada Rabbul Alamin. Itu nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Ketika kita misalnya berhasil melakukan sebuah amal ibadah yang gak pernah kita lakukan sebelumnya, dan ini pertama kali kita bisa, sujud syukur kepada Rabbul Alamin. Nikmat zahirah jamaah sekalian, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ternyata Nabi SAW mengumumkan pertaubatan beliau di hari ke-50 tersebut, dan semua antusias untuk memberikan selamat kepada beliau. Ada yang lari, ada yang naik kuda, ada yang naik ke atas bukit lalu berteriak dengan kecerdikannya
karena yakin bahwa kecepatan suara lebih cepat daripada kecepatan seekor kuda. Dan semua ketiga sosok tersebut didatangi oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka cepat-cepatan. Dan ini dalil disunahkan memberikan kabar gembira kepada saudara kita. Disunahkan itu, memberikan kabar gembira kepada saudara kita. Dan hadirin Allah muliakan, lalu Ka'ab memberikan 2 bajunya kepada orang yang memberikan kabar gembira pertama kali, yang suaranya beliau dengar. Dan beliau katakan, aku nggak punya selain 2 bajuku ini pada hari ini. Dan maksud aku tidak punya, selain baju ini, saya tidak punya baju. Bukan nggak punya uang, bukan nggak punya harta, nanti kita akan lihat. Tapi saya nggak punya baju lagi. Jadi beliau niat mau kasih hadiah dalam bentuk pakaian. Dan beliau nggak punya kecuali itu. Makanya setelah beliau kasih, beliau pinjam. Dan dalam salah satu riwayat, yang meminjamkan adalah Abu Qatadah. Ini menunjukkan para sahabat senang banget dengan Ka'ab bin Malik. Maka aku kenakan, lalu aku langsung menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicari pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dicari Rasul. Dan ini luar biasa. Lihat betapa cintanya para sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu beliau dipisahkan dengan istrinya. Tapi yang pertama kali dicari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Masih ingat hari ke-40? Apa kata Ka'ab kepada istrinya? Kata Ka'ab kepada istrinya, pulanglah ke rumah keluargamu sampai kita tunggu apa yang Allah putuskan bagi kita. Tapi kita baca riwayat sendiri. Fantolaktu ata'ammamu Rasulullah SAW. Aku beranjak dan aku bersegera bergegas ke Rasul SAW. Bukan ke rumah mertua, ke Rasul SAW. Allahu Akbar. Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada diri-diri mereka, daripada keluarga mereka. Itulah sebabnya kenapa mereka mendapatkan kenikmatan. Bukankah orang yang merasakan kenikmatan ibadah, lezatnya iman, salah satu syaratnya an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding seluruh pihak selain Allah dan Rasulnya tersebut. Kalau kita tidak sampai titik itu, jangan pernah berharap merasakan nikmatnya sholat. Jangan pernah berharap merasakan nikmatnya ibadah. Itu kenikmatan di atas kenikmatan. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada semuanya. Ini yang perlu kita camkan. Ada banyak suami lebih cinta kepada istrinya daripada Allah dan Rasulnya. Gak akan dapat kenikmatan ibadah. Ada banyak istri lebih mencintai suaminya daripada Allah dan Rasulnya. Jangan berpikir dan jangan bermimpi mendapatkan kenikmatan dan kelezatan ibadah. Ada orang tua yang lebih sayang anaknya daripada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah berharap mendapatkan kenikmatan dan kelezatan ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan, an yakunallahu wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Untuk mendapatkan lezatnya iman, kenikmatan ibadah, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding seluruh pihak yang ada di dunia. Makanya lihat, sebuah langkah spontanitas. Intolaktu ata'ammamu Rasulullah SAW. Aku pinjam baju, lalu aku bergegas ke Rasul SAW. Lihat, subhanallah. Kesetiaan jamaah. Kesetiaan umat kepada nabinya. Loyalitas yang begitu luar biasa. Gak mengatakan, tuh kan benar, aku jujur kan selama ini, aku gak terima 50 hari didiamkan, 50 hari dicueki, aku gak terima, aku mau di rumah aja, mereka dong yang datang ke tempatku. Karena narasinya dari awal sudah clear, ini hukuman dari Allah. Adapun nabinya dan seluruh orang di kota Madinah hanya menjalankan perintah. Makanya kita lihat, begitu Ka'ab menuju Rasul, apa yang terjadi? Ya talaqanin nasu faujan fauja.
itu manusia menemuiku bergelombang demi bergelombang, jama'atan jama'ah, sekelompok sekelompok, yuhanni'unani, mereka memberikan selamat kepadaku. Lihat, selamat, bitaubati wa yaquluna li litahnika taubatullahi alaik. Semua memberikan selamat. Selamat ya, tobat Anda diterima sama Allah. Selamat ya, tobat Anda diterima oleh Allah. Selamat ya, tobat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan selamat. Bayangkan, itu yang mengucapkan selamat adalah orang-orang yang sama persis yang mendiamkan beliau selama 50 hari. Yang mendiamkan beliau selama 50 hari. Jadi sekali lagi, mereka mendiamkan hanya dalam rangka ta'atan lillahi wa rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hasad sama saudara, bukan karena benci sama saudara, bukan karena ingin menjatuhkan saudaranya, bukan karena senang saudaranya salah. Coba kita evaluasi. Kenapa pada hari ini banyak orang senang ketika saudaranya salah, gembira ketika saudaranya salah, dijatuhkan saudaranya ketika saudaranya salah, dan seringkali saudaranya nggak salah. Kalau saudaranya salah aja, kenapa Anda jatuhkan? Kenapa Anda nggak nasihati? Kenapa Anda nggak doakan? Kenapa Anda nggak support dia untuk bangkit lagi? Oke, dia salah, kenapa Anda nggak dampingi dia? Lihat para sahabat Nabi SAW, semua orang tahu Ka'ab salah. Ternyata mendiamkan selama 50 hari itu bentuk support mereka kepada Ka'ab bin Malik agar taubat Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah. Ternyata Abu Qatadah mendiamkan Ka'ab bin Malik bukan karena benci, sekali lagi, agar Ka'ab bin Malik tidak jatuh ke dalam kesalahan yang berikutnya. Harus ada yang rem nih. Orang udah pening, udah pusing, ajak bicara, nggak boleh. Itu bentuk pertolongan, itu bentuk support yang sejati, walaupun pahit bagi orang yang menjalani. Tapi begitulah apabila kita ingin menyempurnakan taubat kita kepada Allah, istiqomah di jalan hijrah kepada Rabbul Alamin. Jadi lihat, benar-benar objektif persahabatan mereka, benar-benar karena Allah. Adapun kita sekarang baru di lisan, saya cinta kepadamu karena Allah, saya sayang sama kamu kepada Allah. Buktinya kita masih baper, kita masih tersinggung, kita masih senang ketika saudara kita salah, kita bahagia, kita omongin. Sudahkah kita doakan dia ketika dia nggak tahu? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kenapa Allah SWT memuji mereka? Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, dan mereka pun ridho kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dikasih selamat. Ya Allah. Itu kalau kita itu mungkin seperti orang yang dapat medali emas Olimpiade atau Asian Games, kasih selamat tuh. Semua orang senang. Ya Allah. Kalau kita karena masalah dunia, mereka karena masalah akhirat. Ini taubat diterima, jamaah. Taubat diterima. Radhiyallahu ta'ala an. Selamat ya, taubat Anda diterima. Selamat ya Ka'ab. Ka'ab, selamat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Selamat Ka'ab. Selamat ya Ka'ab ya. Alhamdulillah. Kita senang taubat antum diterima. Semua jama'atan. Mereka datang bergelombang, menemuiku bergelombang. Kasih selamat. Subhanallah. Dan itu sepanjang jalan sampai aku masuk ke dalam masjid. Fa'idha Rasulullah SAW jalis. Hawlahun nas. Pada saat aku masuk ke dalam masjid, Rasul SAW sedang duduk dikelilingi manusia. Faqama Talhatu bin Ubaidillah yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Dalam kondisi seperti itu, bangkitlah Talha bin Ubaidillah.
Muhajirin yang dipersaudarakan dengan Ka'ab. Lalu beliau berdiri dan beliau mendatangi Ka'ab atau mendekani Ka'ab setengah berlari, jalan cepat gitu loh, tek 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 tek, tek gitu loh. Lihat Ka'ab itu masuk masjid, Talha bin Ubaidillah langsung berdiri lalu mendatangi Ka'ab dengan antusias, dengan jalan cepat, setengah berlari, tek 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 tek, hatta safahani wa hanna'ani, sampai Talha menyalamiku dan mengucapkan selamat kepadaku. Allahu Akbar. Didatangi selamat. Makanya kata Imam Nawawi, bolehnya berdiri ketika orang datang dan mendekati atau mendatangi yang datang tersebut dalam rangka ikraman, dalam rangka memuliakan atau menghormati. Sebatas itu boleh. Bolehnya berdiri. Adapun larangan berdiri dalam dalil yang lain, semoga nanti kita pelajari, itu apabila lebih dari merendahkan karena dunia atau segala macam. Tapi kalau sebatas menghormati orang diperbolehkan. Ini dalilnya. Wallahu maqama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Dan muhajirin yang lain tidak ada yang berdiri selain Talha. Makanya kata Ka'ab, la yansaha li Talha. Fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Ka'ab nggak pernah melupakan apa yang dilakukan Talha. Itu sesuatu banget kalau bahasa kita sekarang. Walaupun cuman begitu ya. Cuman itu ya jamaah sekalian ya. Kita sering anggap itu hal sederhana. Kita anggap itu nggak penting. Tapi apa yang kita anggap nggak penting itu bagi orang lain itu dalam. Mungkin kita anggap senyum kita biasa-biasa aja. Ya, apa sih? Ya saya senyum, saya enggak. Tapi bagi orang yang disenyumin kita, ya Allah itu sesuatunya luar biasa. Bagi kita, nanya kabar tuh biasa-biasa aja. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Enggak. Tapi bagi orang, aduh senengnya ditanyain kabar oleh kita. Luar biasa. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit saja kepada orang lain. Jangan pernah meremehkan. Mungkin kita nggak bisa kasih apa, tapi kita bisa kasih senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu sedekah. Mungkin kita nggak bisa kasih apa-apa, tapi kita bisa nanya kabar, apa kabar? Gimana orang tua? Oh itu sesuatu tuh. Senang. Mungkin kita nggak bisa kasih apa, tapi kita bisa kasih doa. Hafidzakumullah. Barakallahu fikum. Oh ya Allah, Anda dapat doa nih. Senang. Lihat, cuman berdiri lalu disambut, itu Ka'ab nggak pernah lupa apa yang dilakukan Talha. Nggak pernah lupa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Cuman begitu aja, nggak dikasih apa-apa. Cuman berdiri, disambut, disalamin, diucapkan selamat. Bisa jadi satu kalimat, dua kalimat yang kita ucapkan itu berubah hidup orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi satu kalimat atau dua kalimat yang kita ucapkan itu merubah semangat orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik Allah. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Apa yang bisa kita berikan sama orang. Bisa jadi satu dua sikap kita. Itu yang awalnya dia mau terpuruk, dia mau maksiat, dia mau mundur dari jalan Allah SWT, nggak jadi. Cuman gara-gara satu dua sikap kita aja. Itu luar biasa. Saya kenal seseorang, sosok yang saya hormati, yang saya Masya Allah, itu waktu pada saat beliau belajar, itu sempat futur, sempat down, dan sempat menghilang dari pondok. Waktu saya di pondok waktu itu, hilang dari pondok. Padahal ini sosok potensial, Masya Allah, cerdas, hafalannya kuat, nasabuka dzalik wallahu hasibu la nuzaki Allah ahad. Itu yang saya nilai dari beliau, dan Allah yang lebih tahu, dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Itu adab dalam memuji orang. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibu wa la nuzaki Allah ahad. Ya, itu penilaian kami,
dan Allah lebih tahu tentang orang tersebut, dan kita tidak merekomendasikan seseorang di jalan tidak merekomendasikan seseorang di hadapan Allah karena Allah yang lebih tahu. Itu sunnah Nabi kalau kita ingin memuji orang. Jadi beliau, masya Allah, nahsibuhu atau nahsabahu, nahsabuhu. Jadi ngilang itu sama ustadz kami hafizahullah wara'ah, itu dicari, didatengin ke rumah, dinasehatin sebentar, setahu saya. Setelah itu besoknya datang ke pondok dan luar biasa prestasinya. Dan sampai hari ini beliau masih diberikan taufik, dan semoga selalu diberikan taufik untuk istiqomah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya Allah. Dan kutibalul qabul, yang saya dengar dakwah beliau diberikan taufik dan diterima di daerah beliau hafizahullah. Itu awalnya udah down, dicari sama ustadz kami, ustadz kita hafizahullah, semoga Allah jaga dan kasih pahala kepada beliau, dinasihatin, balik lagi. Hal sederhana. Mungkin kita nggak perlu datangin, kita perlu telepon aja. Orang lagi susah, lagi telepon. Itu seperti dapat air di tengah Sahara mungkin. Dan bagi kita udah, habis kita telepon 5 menit, mungkin kita urus pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Itu yang dirasakan Ka'ab bin Malik ketika disambut oleh Talha bin Ubaidillah. Qala Ka'ab, lalu Ka'ab melanjutkan keindahan di hari tersebut. Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada saat aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Hadirin Allah muliakan, dan Ka'ab sendiri bercerita bahwa wajah Nabi itu begitu berseri. Ka'ab bin Malik begitu, Nabi SAW begitu bercahaya karena kegembiraan beliau. Dan beliau sangat senang pada saat itu. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu berseri-seri, begitu berseri-seri. Dan itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi-lagi mengingatkan kita kepada surat At-Taubah ayat 128. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu menanggung beratnya kesulitan yang kalian hadapi. Masalahnya masalah kalian, tapi kata Allah, Rasul ngerasain itu. Musibahnya musibah kalian, tapi Rasul ikut merasakan itu, ikut merasakan berat. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Dan Rasul SAW selalu berusaha bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat kalian, agar kalian dapat hidayah, agar kalian dapat taufik, agar kalian bertaubat, agar kalian bisa istiqomah dalam hijrah. Itu yang Allah katakan tentang Nabi kita SAW. Iya, Nabi kita yang seringkali sunnahnya kita lupakan, Nabi kita yang seringkali tuntunannya kita acuhkan, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang seringkali sabdanya kita jawab, sabdanya kita anggap angin lalu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itulah kita, umat yang jauh dari kata sempurna. Tapi Rasul kita SAW gak pernah tidak memikirkan kita. Wajah itu berseri, wajah itu bersinar,
di pagi itu. Nabi senang banget. Ini sebuah jawaban yang sangat gamblang, bahwa di hari di mana Ka'ab sholat di dekat Nabi SAW, lalu Ka'ab merasa Nabi acuhkan, itu semua hanya menjalankan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan baper, bukan dari hati, bukan karena benci sama sahabatnya. Itulah sosok yang kita ikuti sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak punya masalah personal dengan sahabatnya, walaupun sahabatnya tergelincir, tidak taat pada beliau, tidak mengikuti instruksi beliau. Wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Wajah beliau berseri, bersinar karena kegembiraan pada saat itu. Lalu apa kata Nabi kita SAW kepada Ka'ab? Abshir bi khairi yawmin marra alaik mundu waladatka ummuk. Wahai Ka'ab, bergembiralah, bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang pernah engkau lewati semenjak hari kelahiranmu dari rahim ibumu. Dijelaskan para ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar atau Al-Imam Nawawi rahimahumullah, maksudnya hari terbaik setelah hari keislaman, hari terbaik setelah hari masuk Islam, sebagai penyempurna keislaman tersebut, karena taubat menyempurnakan agama kita, taubat menggugurkan seluruh khilaf kita. Adapun hari terbaik kata para ulama dalam konteks ini adalah hari seseorang memeluk agama Islam, hari keislaman. Lalu setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari yang paling indah. Makanya hadirin sekalian, bukankah sampai saat ini kita masih mengingat hari di mana kita bertobat kepada Allah? Hari di mana kita putuskan, saya tidak akan menjadi hamba dunia lagi, tapi saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memori tentang keputusan-keputusan besar itu selalu indah di dalam hati kita, selalu luar biasa. Gak ada yang lebih indah dari itu setelah kita masuk Islam, setelah nikmat Islam dan iman. Nikmat taubat paling indah, nikmat perubahan itu paling luar biasa. Bukankah setiap kita selalu tertegun karena menikmati saat daya ingat kita menembus lorong waktu di dalam benak kita, saat kita bertobat di Arafah misalnya. Apa yang kita rasa? Waduh, nikmat coba. Kita ingat saat-saat kita haji. Kenapa? Apakah makanan yang mampu membuat mata kita berkaca-kaca? Bukan. Apakah hotel bintang 4 atau bintang 5 yang membuat kita bisa berkaca-kaca ketika haji? Bukan. Tapi pertobatan kita di Arafah, pertobatan kita di Mina setelah jumrah sugro, jumrah wusta, ketika selesai mengerjakan itu semua, hadirin, itu nggak indah kalau kita ingat momen-momen seperti itu. Atau di Ramadan, pada saat untuk pertama kalinya kita bersimpuh kepada Rabbul Alamin, pada saat kita sujud kepada Allah, kepada untuk pertama kalinya kita terbata-bata mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah,
ampunilah aku. Atau mungkin duduk di antara dua sujud kita, lalu kita terbata-bata mengucapkan Robbik firli, Robbik firli. Ya Allah, maafkan aku, ya Allah, maafkan aku. Atau 10 malam terakhir kemarin, ketika kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan menyukai permintaan maaf. Engkau maha pengampun dan menyukai ampunan. Fa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Bukankah momen-momen itu selalu punya tempat di dalam hati kita, jamaah? Ya, momen-momen di 10 malam terakhir. Sholat pertama kita, puasa pertama kita. Itu orang yang gak pernah puasa, lalu puasa. Itu dengar adzan maghrib, seneng ya minta ampun. Bukan senang akhirnya penderitaan berakhir, tapi saya berhasil menyelesaikan puasa pertama saya seumur hidup. Puasa yang benar-benar ini karena Allah. Waduh, nikmat jamaah. Momen-momen pertobatan itu gak ada duanya. Air mata tobat itu selalu indah. Air mata di Arafah itu, salah satu pemandangan paling indah di dunia adalah melihat tangisan hamba Allah ketika di Arafah misalnya. Ketika orang nangis, minta ampun, ampun ya Allah, ampun, ampun ya Allah. Ini bukan satu orang, bukan 2.000-an orang nangis seperti itu. Minta ngemis sama Allah sebelum matahari terbenam. Ada pemandangan lebih indah dari itu, jemaah. Hari pertobatan, hari paling indah, ini kata Nabi SAW. Maka kalau kita tidak merasakan itu, jangan-jangan itu bukan tobat yang sesungguhnya. Karena hari pertobatan, jemaah, ketika air mata itu menetes, setiap butiran air mata itu melambangkan penyesalan demi penyesalan atas dosa-dosa yang lalu. Ada yang lebih membahagiakan dari itu? Kalau kita nggak merasakan, aku biasa aja. Jangan-jangan itu bukan taubat. Itu hanya perubahan secara casing, tapi hati belum kembali kepada Allah. Nabi yang katakan, abshir bi khairi yawmin marra alaik. Bergembiralah dengan hari terbaik Anda semenjak Anda lahir di dunia setelah keislaman. Lihat Ka'ab bin Malik, gimana nangisnya beliau dalam sujud. Pemuda 30-an tahun itu nangis terisak-isak seperti anak kecil, tapi beliau bukan anak kecil. Itu tangisan bahagia, itu tangisan yang begitu indah. Jamaah, kita mendengar cerita Ka'ab bin Malik 15 abad setelah beliau hidup, itu aja masih terasa keindahan hari tersebut. Bayangin gak sih apa rasanya Ka'ab bin Malik pada saat itu? Betapa besar bobot keindahan dan kenikmatan dirasakan oleh Ka'ab bin Malik pada saat beliau sujud pada hari itu. Kita aja sebagai penonton setianya, sebagai pendengar setia yang hidup 15 abad yang lalu, 15 abad kemudian, itu aja masih merasakan, ya Allah, ya luar biasa ya. Tobat Anda? Bukan tobat kita, tapi kita merasakan. Gimana Ka'ab bin Maliknya, jamaah? Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Lalu ada pertanyaan dari Ka'ab bin Malik.
pertanyaan yang begitu dalam. Fakultu, kata Ka'ab bin Malik, amin indika ya Rasulullah, amin min indillah. Amin indika ya Rasulullah, amin au min indillah. Ya Rasulullah, saya mau tanya, ini berita gembira berasal dari engkau atau berasal dari sisi Allah? Rasanya tidak sempurna kegembiraan hari itu dalam diri Ka'ab kalau pertanyaan ini belum dijawab. Ini dari sisi engkau atau dari sisi Allah? Ini dari sisi engkau atau dari sisi yang punya surga? Ini dari sisi engkau atau dari sisi yang punya neraka? Ini dari sisi engkau atau dari sisi Malik Yaumiddin, rajanya hari neraka, rajanya hari kiamat? Ini dari sisi engkau atau dari Rob yang menentukan kondisi kita di alam kubur? Apa jawab Nabi SAW? La bal min indillahi azza wa jal. Bukan dari saya, Ka'ab, tapi dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh, subhanallah. Kebayangin gak sih rasanya jadi Ka'ab pada hari itu? Itu kalau dari sisi Nabi aja kita udah semangat, insya Allah dapat syafaat. Ini katanya bukan dari saya, Ka'ab. Ini dari Allah. Ini dari Allah langsung. Bukan dari saya. Ya Allah. Itu kita bisa merasakan pengorbanan 50 hari itu semua terbayar, hadirin. Ini semua dari sisi Allah, bukan dari saya. Sisi Allah yang punya surga. Sisi Allah yang punya neraka. Sisi Allah yang menentukan apa kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sisi Allah yang memberikan kita nikmat kubur atau azab kubur. Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pertobatan yang sejati. Tobat kepada Rabbul Alamin. Lalu tobat itu diterima oleh Allah, bukan sebatas diterima oleh makhluk. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan detik-detik terakhir dari kisah Ka'ab bin Malik di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.